Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 MTS Nuri yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan antusias dalam belajar. Baik, bertemu kembali di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua di mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu mencintai dua pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam merupakan pegangan yang harus kita jadikan pijakan utama dalam bersikap, dalam beramal, agar sesuai dengan apa yang dicontohkan Allah dan Rasul-Nya. Pengertian cinta. Secara etimologi, cinta artinya selalu mengingat dan memikirkan dalam hati, kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Orang yang mencintai sesuatu itu hatinya akan selalu mengingat dan memikirkannya, dan akan rela berkorban untuk sesuatu yang dicintainya. Cinta di sini dimaksudkan adalah mencintai Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis sebagai dua sumber utama dalam hukum Islam sudah semestinya kita cintai, karena kedua pedoman hidup ini yang akan menyelamatkan kita baik hidup di dunia maupun di akhirat. Orang yang mencintai Al-Quran Hadis akan selalu mengutamakan keduanya di atas apapun, karena yakin akan membuatnya selalu ingin mengetahui lebih dalam ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran Hadis tersebut. Pada itu, mulai dari sekarang kita cintai pedoman hidup kita agar kita hidup selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Perintah mencintai Al-Quran Hadis ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Nah, dalil ini merupakan perintah dari Allah agar kita mencintai Al-Quran Hadis. Yang kedua, terdapat juga dalam hadis riwayat Malik dari Umar bin Khattab nomor 1395 dan hadis Bukhari dari Anas bin Malik nomor 15. Silahkan kalian buka buku Al-Quran Hadisnya halaman 37. Ya, di sana terdapat surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, jika kamu Muhammad dan umatmu itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, aku di sini siapa? Ikuti Allah. Ya, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jika kita ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, maka kita harus mengikuti petunjuk perintah yang ada dalam Al-Quran. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah pun Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya hadis riwayat Malik dari Umar bin Khattab, ya, yang isinya berbunyi taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaskum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Yang artinya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi yaitu hadis. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus mencintai kedua pedoman hukum umat Islam ini, karena ketika kita mencintai Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan tersesat hidup di dunia maupun di akhirat. Hadis selanjutnya yang menguatkan perintah mencintai Al-Quran hadis adalah hadis Bukhari, yaitu yang disampaikan oleh Anas bin Malik, yang isinya ada 3 hal yang barang siapa mencapainya dia akan merasakan nikmatnya iman. Jadi ketika kita ingin merasakan nikmatnya iman, maka yang pertama langkahnya adalah cintai Allah dan Rasul-Nya
melebihi cinta kepada siapapun. Yang kedua, mencintai orang lain hanya karena Allah. Ya, orang lain di sini bisa keluarga, saudara, sahabat, ya, pasangan yang halal. Cintai karena Allah, tidak berlebihan dan sewajarnya saja. Yang ketiga, membenci kekafiran sebagaimana dia membenci dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ketiga hal ini akan mewujudkan orang tersebut untuk merasakan kenikmatan iman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mencintai Al-Quran hadis. Setelah kita mengetahui apa itu definisi cinta, bagaimana maksudnya cinta terhadap Al-Quran hadis ini, nah sekarang kita harus mengetahui bentuk-bentuk mencintai Al-Quran hadis dalam kehidupan. Seperti apa caranya atau bentuk-bentuknya bahwa kita benar-benar membuktikan bahwa kita mencintai Al-Quran hadis. Yang pertama, kita harus berusaha memiliki kitab Al-Quran dan hadis. Jelas ya, kalian pasti sudah punya kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diusahakan dipilih atau disiapkan yang isinya ada terjemahnya, ya tidak hanya tulisan Arabnya saja, agar kita lebih mudah memahami makna atau kandungan dalam Al-Quran tersebut. Ya, lebih syukur-syukur lebih baik lagi dan lebih lengkap lagi isinya ada tafsirnya. Ya, sekarang sudah banyak versi Al-Quran yang lengkap, ya, agar kita lebih mudah dalam memahami Al-Quran. Begitupun hadis, kitab-kitab hadis, minimal kitab hadis yang sahih yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu harus kita miliki kitab hadis tersebut, ya, selain kitab-kitab yang lain, tapi minimal Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memiliki kemauan untuk dapat membaca Al-Quran dan hadis dengan benar. Dengan cara apa? Kita melancarkan bacaan Al-Quran kita dengan sering bertilawah, ya, dan mengkaji hadis. Nah, itu bentuk kita benar-benar mencintai Al-Quran hadis. Yang ketiga, memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami Al-Quran hadis. Ya, kemauan yang kuat dengan memiliki Al-Quran yang lengkap, beserta ensiklopedinya, membaca Al-Quran dengan artinya, dengan tafsirnya, mengamalkan dan mentadabburinya. Dan yang keempat, rajin mendatangi majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran hadis. Ya, kita rutin seminggu sekali minimal ikut kajian online atau offline yang dari di dalamnya membahas kajian Al-Quran dan hadis. Yang kelima, tidak suka jika ada pihak yang merendahkan atau menghina Al-Quran dan hadis. Ya, kita merasa terluka jika Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita dihina dan diinjak-injak, dicerca oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memusuhi Islam. Ya, kita boleh marah, bahkan harus marah ketika Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita diinjak-injak oleh orang lain. Yang keenam, berusaha menjaga kesucian Al-Quran dan hadis tanpa memandang remeh. Maksudnya di sini kesucian Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran dan hadis dalam keadaan suci, ya, yang menyimpan Al-Quran dan hadis ini di tempat yang bersih, yang suci, dan ketika kita telah memahami Al-Quran dan hadis itu, kita tidak menganggap remeh, terus belajar, terus mengkaji Al-Quran dan hadis tersebut. Yang terakhir, yaitu memiliki kepedulian apabila melihat lembaran yang berserakan, baik itu lembaran Al-Quran dan hadis yang berceceran, dengan mengumpulkan dan membakarnya, ya, daripada dijual di tukang loak atau di kilo kemudian dijadikan bungkus gorengan, ya, lebih baik kita kumpulkan dan kita bakar. Tidak berdosa kita membakar lembaran Al-Quran yang sudah tercecer, kecuali kalau misalnya masih bisa diperbaiki sehingga lembaran Al-Quran itu disatukan kembali dengan halaman yang sebelumnya atau halaman yang selanjutnya. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk mencintai atau cara mencintai Al-Quran hadis ini, maka manfaat yang kita peroleh setelah kita mencintai Al-Quran hadis itu ada 3. Yang pertama, memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk, dan rahmat atau kasih sayang Allah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, ya, karena kita sering membaca Al-Quran hadis ini, kita akan selalu dibersihkan hati kita dan diobati dengan nasihat-nasihat yang ada di dalamnya, dan kita akan mendapatkan kasih sayang Allah serta petunjuk kebenaran dari sang pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, terhindar dari kesesatan dan kecelakaan baik dirinya maupun di akhirat. Jelas karena Al-Quran hadis merupakan sumber hukum umat Islam, maka kita akan jauh dari kesesatan. Kita akan selalu diberi petunjuk oleh Allah menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga, memperoleh kecintaan dan ampunan dari Allah. Nah ini manfaat yang kita bisa peroleh, yaitu kita mendapat ampunan dari Allah. Ya, meskipun kita memiliki amal yang banyak, tapi kita tidak mendapat keridhaan Allah dan tidak mendapat ampunan Allah, itu tidak akan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Maka dari itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, kita cintai Al-Quran, kita buktikan dengan mengamalkan bentuk-bentuk cara mencintai Al-Quran itu agar kita memperoleh 3 manfaat yang telah Ibu jelaskan tadi. Mungkin cukup untuk hari ini. Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.